materi yang mau dibagikan lewat ini mungkin? Enggak nyempat. Oh ya, Mohon maaf. silakan. Langsung aja ya. Ya, selamat malam, salam Rahayu. Terima kasih terlebih dahulu saya sampaikan kepada tim ini untuk telah mengundang saya untuk bicara di acara ini, acara Zoom ini. Dan terlebih dulu saya perkenalkan, nama saya Engkus Ruswana. Saya adalah dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam organisasi yang saya tangani itu di organisasi budidaya ya, yang berbasis di Bandung. Namun secara nasional saya juga sebagai salah satu ketua presidium MLKI. MLKI itu Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, yang mencakup sekitar 160-an organisasi penghayat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, MLKI ini sebetulnya kepanjangan dari organisasi yang pertama dibentuk itu tahun 55, namanya BKKI, tapi terus berkembang, berubah nama, terus mengalami pasang surut, dan terakhir sejak 2014 itu namanya MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Itu perkenalan singkat saya ya soal itu. Nah, berkaitan dengan tema yang kita akan bahas bersama, di dalam TOR kan disebutkan latar belakang diskusi kita itu mengacu pada Trisakti Bung Karno, ya, yang kemudian dijadikan atau dihidupkan kembali oleh Jokowi menjadi visi Indonesia ya selama kepemimpinan Pak Jokowi sejak 2014. Nah, di mana Trisakti itu mencakup, satu adalah berdaulat dalam bidang politik, yang kedua berdikari di bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah berkepribadian dalam bidang budaya. Tentu ketiga nilai ini, ketiga visi ini tidak bisa dilepaskan karena saling kait-mengkait gitu. Dan ketiga Trisakti ini memang ditujukan, atau kalau ini terlaksana, ini bisa mencapai masyarakat adil makmur yang bahagia. Nah, kemudian seperti apa kalau kita misalnya tadi kembali kepada soal kepribadian ya dalam bidang budaya, seperti apa sebetulnya? Nah, ini tentu terkait dengan ya budaya kita sendiri, gitu. Budaya Nusantara. Nah, proses atau pembentukan budaya itu kan sebetulnya terbentuk melalui proses gitu, proses perjumpaan, proses interaksi antara alam dan lingkungan hidup dengan manusia gitu ya. Itu berinteraksi selama ratusan bahkan ribuan tahun, yang kemudian akan membentuk karakter dasar dari manusia Indonesia ya. Bahkan mungkin karena ribuan tahun itu akan menjadi satu gen dari karakter dari bangsa Indonesia ini. Nah, dalam konteks Indonesia, di mana alam Indonesia yang secara umum adalah subur makmur, lemah, apa namanya istilahnya, subur makmur, gemah ripah roh jinawi gitu ya. Jadi sangat subur dan alamnya indah, alamnya ramah, alamnya damai. Nah, ini kan membentuk karakter bangsa Indonesia yang karakter dasarnya itu adalah punya rasa bersyukur, kemudian punya jiwa sabar dan ramah terhadap siapapun, punya karakter welcome, dan tidak punya rasa curiga terhadap pendatang dari manapun datang diterima dengan baik gitu ya. Itu dalam sejarah kan membuktikan itu. Dari agama apapun yang datang, bangsa apapun yang datang, kan diterima dengan baik tanpa ada rasa kecurigaan. Kemudian juga paling tidak suka konflik, sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan, ada yang konflik-konflik itu berusaha diharmonikan gitu. Dan itu punya jiwa akomodatif. Kemudian belas kasih dan empati juga itu menjadi karakter dasar kita. Kemudian
punya karakter sederhana gitu kan, juga tekun di dalam bekerja dan suka akan kebersamaan atau inklusif. Dan yang satu lagi adalah religius. Itu karakter dasar bangsa Indonesia yang dibentuk oleh alam Indonesia, alam Nusantara yang memang indah. Ini berbeda dengan yang alam keras. Kalau alam keras pasti berjiwanya jiwa keras juga, kemudian juga kalau sumber daya terbatas tentu akan bersaing gitu ya, untuk mendapatkan untuk survive itu butuh rebutan, sehingga terbentuk karakter perang, karakter misalnya untuk berperang, untuk berkelahi, untuk menguasai sumber daya itu pasti butuh tentara, yang pasti tentara itu dari laki-laki sehingga ada nilai-nilai laki-laki biasanya lebih tinggi gitu. Itu kan karakter-karakter yang dari alam keras, tapi beda dengan karakter Indonesia ini yang tadi membentuk karakter dasar seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian dari karakter dasar ini, kemudian juga karena hidup di dalam alam lingkungan itu, kemudian lahirlah ungkapan-ungkapan budaya atau kebudayaan, di mana di dalamnya itu ungkapan budaya ini ada yang berupa sistem nilai dan kemudian ada yang berupa produk-produk budaya. Nah, sistem nilai diantaranya misalnya sikap atau budi pekerti luhur. Kita di hampir semua etnis saya kira memiliki apa nilai-nilai budi pekerti yang dianut oleh komunitas gitu ya. Baik itu dari Sabang sampai Merauke, saya kira semua etnis kita mempunyai nilai-nilai yang terkait dengan budi pekerti luhur. Kemudian bijak gitu dan sangat menghormati alam maupun sesama. Ini saya amati di hampir di semua etnis gitu. Itu juga sama. Kalau lihat ke masyarakat-masyarakat adat, begitu sangat menghargai alam, begitu sangat mencintai alam gitu ya. Sehingga seolah-olah alam itu tidak lepas dari bagian dari kehidupannya. Dan memang kenyataannya itu, kita hidup kan berkat alam. Barangkali itu pula yang dipandang oleh para penjajah dahulu itu sebagai penganut animis gitu ya, karena sangat memuja alam gitu. Itu antara lain, padahal itu bentuknya adalah menghormati dan penghargaan terhadap alam yang sangat tinggi gitu. Kemudian juga ada sistem nilai yang sangat mengusung toleransi dan kebersamaan. Kita lihat kan semua paling suka bareng-bareng, suka untuk apa namanya kolektif, kolegial gitu. Itu kan terbentuk dari sistem nilai yang karena ada karakter budaya kita yang luhur itu. Kemudian suka tolong menolong dan suka bergotong royong itu karakter atau sistem nilai yang dianut kita. Kemudian juga ada budaya rembuk atau musyawarah. Ini juga hampir di semua etnis saya kira itu budaya ini hidup gitu ya sampai sekarang. Kemudian juga pola hidup sederhana. Pada dasarnya ini yang dianut oleh bangsa kita, nilai-nilai ini. Walaupun untuk masyarakat perkotaan yang memang sudah ada berubah karena ada pengaruh dari luar kan. Kemudian tekun berkaya, tidak suka instan, kalau sekarang kan jadi suka instan. Kemudian kepemilikan bersama, kolektif. Kalau dilihat kan, misalnya kita lihat di masyarakat-masyarakat adat, tidak ada namanya kepemilikan pribadi. Ini punya si A, ini punya si B, nggak ada. Semuanya itu punya masyarakat, punya kolektif. Pimpinan di situ hanya mengatur siapa yang menggarap di mana dan siapa yang garap, itu yang mengatur ada pimpinan adat, dan itu juga atas dasar musyawarah. Nah, sedangkan tadi sistem nilai ini sebagian kan diwujudkan juga dalam produk-produk budaya. Produk-produk budaya ini baik benda maupun tidak benda ya, yang berupa seni, berupa sastra, tradisi, kemudian kita kenal ada upacara-upacara adat, ada gelar budaya, kemudian juga ada diwujudkan di dalam tata ruang atau tata kelola lingkungan, misalnya gunung harus bagaimana, tebing harus bagaimana, daerah rawa harus bagaimana, itu ada itu aturan atau tata ruang di dalam masyarakat-masyarakat adat. Kemudian ada juga yang dalam bentuk benda-benda budaya, baik itu bangunan, misalnya candi, patung-patung, kemudian keris, batik, dan peralatan-peralatan ini produk budaya yang merupakan hasil
ungkapan dari budaya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh misalnya bangsa lain di Asia yang juga mencapai kemajuan tanpa meninggalkan budayanya. Kita bisa saksikan masyarakat atau bangsa Cina atau Tiongkok gitu ya, kemudian bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa India, mereka maju secara sains dan teknologi, namun mereka tetap mengakar pada kebudayaannya. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia ini sudah agak berubah sebetulnya sekarang ini. Kalau di masa lalu, sebetulnya kita kan pernah mencapai masa keemasan di zaman Sriwijaya, di zaman Kerajaan Mataram kuno, kemudian di terakhir itu zaman Majapahit. Itu adalah masa-masa keemasan Nusantara, di mana bangsa kita sangat disegani dan sangat berwibawa, juga menjadi tujuan untuk didatangi oleh bangsa lain. Kita lihat bangsa zaman Sriwijaya banyak para orang-orang yang ingin menimba ilmu, gitu ya, terutama di ilmu keagamaan, datang ke Nusantara, datang ke Indonesia. Kemudian juga kalau dilihat di catatan sejarah, bangsa kita juga pada masa Mataram kuno banyak membantu membangun candi-candi atau kuil-kuil yang ada di berbagai negara Asia Tenggara, gitu ya. Tidak lepas dari dan bukti-bukti yang ada di kita juga banyak tinggalan-tinggalan situs maupun tinggalan-tinggalan candi yang memang sangat tinggi gitu teknologinya dan sangat tinggi seninya gitu ya. Di situ membuktikan bahwa bangsa kita sudah maju zaman dulu gitu. Kemudian zaman Majapahit kita terkenal, dikenal juga sangat disegani oleh bangsa lain, bahkan Kekaisaran Mongol saja itu tidak sanggup menaklukkan Nusantara. Akhirnya mereka kan mengarahkan pendudukannya ke daerah barat gitu, ke Eropa, bahkan ke Afrika gitu kan. Nah, untuk menundukkan Nusantara kan tidak sanggup, kalah, mereka pernah mencoba kan tidak berhasil. Nah, kemudian di masa Soekarno juga kita sebagai bangsa kan sangat disegani dan dihormati juga gitu. Indonesia bahkan pernah menjadi salah satu dari pemimpin Asia yang juga perannya itu dalam rangka memerdekakan bangsa-bangsa di Asia yang terjajah ketika itu kan sangat besar peran dari Indonesia gitu. Juga pemimpin-pemimpinnya kan memiliki integritas gitu. Nah, kita dari sisi integritas gitu, mereka juga masih menganut dan sangat patuh dan teguh terhadap nilai-nilai sistem nilai yang berasal dari budaya kita ini. Misalnya sistem nilai yang terkait dengan dalam bahasa Kawinya itu sepi ing pamrih rame ing gawe gitu ya. Jadi ya untuk bekerja itu tanpa mengharapkan upah gitu ya, tanpa mengharapkan imbal baliknya gitu. Sehingga kita lihat misalnya Soekarno, kita bisa dengar, bisa kita lihat catatannya, Soekarno, Hatta misalnya sebagai presiden dan juga pemimpin-pemimpin yang lain tidak memiliki kekayaan apa-apa, tidak mengeruk dan memanfaatkan jabatannya sebagai pemimpin negara, tidak. Kemudian juga berlanjut ke zaman awal-awal Orde Baru, misalnya kita kenal Insinyur Sutami, kita kenal Jenderal Hugeng, mereka tidak memanfaatkan itu, tidak memanfaatkan jabatan, sehingga secara materi sangat kekurangan dan tidak pantas kalau dilihat dari zaman sekarang gitu. Nah, mereka bisa begitu ini karena teguh dengan nilai-nilai karakter dan sistem nilai Nusantara gitu. Nah, berbeda dengan zaman Orba Gini gitu. Karakter bangsa kita ini sudah banyak perubahan gitu ya. Integritas mengalami degradasi, moral juga secara umum sudah jauh menurun dibandingkan nilai-nilai moral yang dianut pada masa sebelum kemerdekaan misalnya. Kemudian kejujuran ini juga menurun. Sekarang itu kelihatan ketamakan dari setiap
orang gitu, kemudian tidak peduli terhadap orang lain, kemudian budaya instan itu sangat menonjol, dan yang sangat memprihatinkan adalah kecintaan terhadap alam ini sangat menurun. Tidak berpikir sustainability-nya, keberlangsungannya untuk anak cucu. Sehingga semua dikuras habis-habisan, seperti tidak merasa dosa, tidak merasa salah. Gitu. Kemudian budaya asing juga menggeser nilai-nilai yang ada di masyarakat bangsa ini. Dan budaya asing mulai menguasai sistem nilai dalam berbangsa dan bernegara. Nah, akibatnya atau dampaknya adalah kita rasakan, kita bisa menyaksikan kekayaan alam Nusantara ini terkuras habis. Gitu. Tapi rakyatnya sebagian besar itu masih miskin dan utang negara makin menumpuk. Nah, kenapa ini terjadi? Akibat ya dikeruk oleh negara asing dan dinikmati oleh segelintir orang yang di dalam TOR saya lihat juga 1% itu menikmati 99% aset bangsa gitu. Hanya 1% yang memanfaatkan itu, yang menikmati kekayaan bangsa ini. Nah, itu ya akibat dari korupsi, sehingga tidak peduli dibodohi. Misalnya kita kalau lihat catatan yang lama, awalnya Freeport itu dulu kan konsesinya itu bukan konsesi emas, tapi konsesi tembaga, sehingga disebut dulu itu PT Tembagapura kan. Ya kalau konsesinya tembaga berarti kan produk utamanya tembaga, emasnya sebagai hasil sampingan. Hasil sampingannya kan tidak perlu dibagi antara Indonesia dengan pengusaha kan itu. Nah, itu kan dibodohi sebetulnya. Kemudian juga ya mungkin dalam catatan produksi segala macam itu ya tidak betul-betul ketat diawasi. Karena apa? Karena pimpinan bangsa kita ya cocok gitu ya, diberi apa ya mereka menikmati gitu, menikmati itu karena sumbangan, rojongan, dukungan kekayaan yang masuk ke pribadinya. Gitu. Nah sekarang dengan kondisi begini dampaknya adalah bangsa kita itu menjadi kehilangan jati diri bangsanya. Jadi kehilangan budayanya. Kita kan budaya kita udah mulai terpinggirkan gitu ya. Kalau di masyarakat pedesaan barangkali sudah masih bertahan, tapi sudah mulai tergeser juga. Sudah mulai budaya-budaya di pedesaan pun terdegradasi gitu. Nah, jadi harus bagaimana kita? Ya tentu sesuai dengan pemikiran kita gitu ya. Saya kira juga umumnya lah secara jujur, secara objektif, semua juga berpikiran bahwa kita ini harus kembali pada kepribadian bangsa, harus bangkit kembali budaya Nusantara di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, semuanya saya kira itu punya pikiran ke arah sana gitu ya, para pemimpin ini. Cuma kan komitmen yang masih rendah, masih juga ada konflik of interest, gitu. Ada kepentingan pribadi yang lebih menonjol dibandingkan kepentingan bersama. Nah untuk itu saya kira pertama kita harus mengembalikan dan membangkitkan atau membangun kembali kepribadian bangsa ini, budaya bangsa ini lewat pendidikan. Nah, lewat pendidikan ini tentu membutuhkan waktu yang panjang karena merubah karakter itu memang butuh waktu dan itu juga harus ditunjang oleh komitmen politik yang kuat dari para pemimpin, baik itu pemimpin negara, pemimpin politik atau partai, tokoh masyarakat, tokoh agama, gitu. Itu semuanya harus punya komitmen untuk sama-sama memperbaiki kembali bangsa ini. Jangan sampai nanti semua kekayaan kita habis, budaya kita hancur, bangsa kita amburadul gitu. Nah itu harus sebelum sampai ke sana kita harus mulai punya kesadaran itu. Dan untuk menggali kembali nilai-nilai ini tentu masih banyak didapatkan misalnya
di dalam kehidupan masyarakat masyarakat adat. Itu bisa kita revitalisasi nilai-nilai yang masih hidup itu. Kemudian juga di dalam komunitas-komunitas yang masih menggeluti budaya leluhur. Jadi saya kira pendapat saya, kepikiran saya terkait dengan bagaimana kita membangun kebangunan atau kebangkitan budaya Nusantara ini sebagai basis menuju Indonesia yang adil dan makmur, ya seperti itu yang tadi. Jadi kita harus punya komitmen bersama dari seluruh masyarakat, terutama pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Mungkin itulah sebagai pengantar dari saya gitu, untuk mengawali diskusi ini. Terima kasih. Rahayu. Ayo.